Jungle. Pengenalan alat kimia merupakan suatu keharusan bagi orang-orang yang angkat berkecimpung dalam bidang ilmu kimia. Di dalam laboratorium ada berbagai macam alat, mulai dari yang sederhana seperti alat-alat gelas sampai pada peralatan yang cukup rumit. Setelah melakukan praktikum, mahasiswa akan mempunyai keterampilan dalam mempergunakan peralatan kimia. Tujuan dari praktikum ini yaitu mempelajari dan mengenal alat yang digunakan di laboratorium, serta mengetahui fungsi dan cara penggunaan setiap alat. Laboratorium adalah suatu tempat bagi praktikan untuk melakukan percobaan. Praktikan adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Di dalam laboratorium kimia, terdapat alat dan bahan kimia yang memerlukan perlakuan secara khusus. Berikut adalah alat-alat yang sering digunakan untuk praktikum di laboratorium kimia. Pipet ukur 5 mili. Pipet ukur digunakan untuk mengukur volume larutan lebih tetap daripada dengan gelas ukur. Gelas beker. Gelas beker merupakan wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. Bulb. Bulb digunakan untuk menghisap atau menyedot cairan atau larutan. Pipet volume 5 mili. Pipet volume digunakan untuk memindahkan sejumlah larutan yang diketahui secara teliti volumenya dari suatu bejana ke bejana lain. Buret. Buret digunakan untuk memberikan volume yang diketahui dengan teliti, biasanya digunakan pada titrasi. Klem buret. Klem buret biasanya digunakan untuk penyangga atau penjepit buret agar buret dapat menempel pada tegaknya dan juga dapat berdiri tanpa harus dipegangi secara manual. Labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer bisa digunakan untuk mengaduk cairan melalui pengocokan, juga bisa untuk melakukan titrasi. Gelas beker. Gelas beker merupakan wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. Corong. Corong funnel sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Neraca. Neraca merupakan alat yang digunakan untuk menentukan massa suatu zat. Botol cuci. Botol cuci digunakan ketika aquades diperlukan dengan suatu aliran yang kecil dan tertuju seperti membilas dinding bejana. Pipet ukur 10 mili, ketelitian 1 ml. Pipet ukur memiliki skala yang terbagi atas unit pengukuran 1 hingga 1/10 ml. Karena memiliki bagian leher yang lebar, pipet ukur memiliki ketelitian yang lebih rendah dibandingkan dengan pipet volumetrik. Pipet ini digunakan pada saat pemindahan larutan tidak memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Ambil cairan dan baca skala ukur yang terdapat pada pipet ukur. Jangan lupa untuk menyeka bagian luar pipet ukur agar larutan yang diambil tepat. Keluarkan cairan sesuai dengan volume yang diinginkan. Baca skala volume sejajar dengan garis meniskus. Pipet volume 5 ml digunakan untuk memindahkan larutan dengan volume yang kecil. Pipet volumetrik memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Pipet ini memiliki tanda seperti cincin pada bagian atas yang merupakan tera atau batas yang menandakan volume larutan yang dipindahkan. Pemindahan larutan dengan pipet ini dilakukan melalui penyedotan atau dengan mulut atau pompa karet hingga melebihi batas tera pada bagian atas pipet. Kemudian larutan dikeluarkan sedikit demi sedikit hingga batas tera tercapai. Langkah pertama dari pemasangan rubber bulb adalah mengempeskan rubber bulb sehingga mengeluarkan angin yang terperangkap dari rubber bulb dengan 2 tangan. Kemudian, pasang bagian ujung pipet dan pasang bagian ujung rubber bulb yang letaknya ada di bagian bawah rubber bulb dengan mengekannya sedikit demi sedikit. Rubber bulb memiliki 3 saluran yang masing-masing saluran memiliki katup. Katup yang bersimbol A berguna untuk mengeluarkan udara dari gelembung, S untuk menyedot cairan dari ujung pipet, dan E untuk mengeluarkan cairan dari pipet.
Langkah pertama, timbang 1,06 gram natrium karbonat dan dilarutkan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Ditambahkan Aquades hingga mendekati tanda tera. Langkah pertama, pastikan buret tidak bocor dan isi dengan HCl hingga mendekati skala 0. Pastikan tidak ada gelembung pada buret, keringkan bagian dinding buret yang tidak terisi larutan. Baca dan catat volume awal. Larutan Na2CO3 dipipet 10,50 dengan pipet volume ke dalam labu Erlenmeyer. Tambahkan 3 tetes indikator MO titrasi sampai larutan berubah warna. Lakukan titrasi sebanyak 2 kali, baca dan catat volume akhir. Langkah pertama, letakkan piringan di atas neraca dan tekan tombol ter agar bobot piringan menunjukkan angka 0. Buka salah satu kaca pada neraca, letakkan zat yang akan diukur masanya pada piringan tersebut. Tekan tombol yang ada pada neraca, kemudian tunggu angka yang tertera hingga 4 digit di belakang koma. Catat hasil penimbangan. Bersihkan timbangan dengan sikat pembersih agar sisa zat kimia yang sudah diukur tidak tertinggal. Kesimpulan, dalam menggunakan alat-alat di laboratorium harus sesuai dengan petunjuk. Masing-masing alat laboratorium memiliki prosedur tersendiri sesuai dengan guna dan fungsinya. Peralatan yang digunakan di laboratorium terbagi menjadi 2 bagian, yaitu peralatan gelas dan peralatan non-gelas. Alat yang terbuat dari gelas mempunyai tingkat kerentanan yang tinggi dibandingkan alat-alat lainnya, karena alat-alat gelas terbuat dari kaca yang mudah pecah. Jadi, dalam menggunakan alat-alat di laboratorium harus sesuai dengan petunjuk dan digunakan sebagaimana mestinya.